Baik, hari ini kita taklim tentang bagaimana memahami yang gaib di dalam Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita awali dari firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma naskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ayat ini menjelaskan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah segala kunci yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Apa yang terjadi di darat dan di laut, apabila jatuh sebuah biji-bijian, tidak ada yang tahu kecuali Allah, baik itu basah maupun kering. Dari ayat ini kita pahami, yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau orang menganggap kebetulan itu tidak ada. Ada orang yang kecelakaan ya, berdua. Yang satu dibawa ke rumah sakit, dia sehat. Lalu dia bilang ke temannya, kebetulan saya melompat ke kiri, tidak ada orang kebetulan. Itu bukan kebetulan. Karena daun selai pun jatuh, itu tidak kebetulan. Apalagi kehidupan kita yang besar, apalagi orang yang hidup memiliki kendaraan, rumah, sehat, dan rezeki yang melimpah, itu bukan kebetulan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang gaib. Gaib itu di dalam Islam dia terbagi dua. Yang pertama namanya gaib mudhafi. Gaib mudhafi itu adalah di sini dia tidak terlihat, tetapi di tempat lain dia ada. Umpamanya sahabat kita yang tidak hadir hari ini ya, di sini dia gaib tapi di rumah dia ada. Itu namanya gaib mudhafi, gaib relatif. Ada yang kedua gaib mutlak. Dia itu gaib dimanapun, kapanpun, dia tidak nampak. Karena gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi dia ada. Yang termasuk gaib mutlak itu adalah Allah, malaikat, jin, iblis. Itu gaib. Surga, neraka, amalan kita yang dihisab dan dihitung oleh malaikat itu gaib. Itu gaib. Dia ada tetapi gaib. Bahkan kekuatan yang gaib ini melebihi dari kekuatan zahir yang kita lihat. Setiap hari amalan kita dicatat oleh malaikat. Amalan itu naik ke langit dicatat dengan secara yang gaib. Kalau seseorang berbuat jahat, dicatat naik dengan cara yang gaib. Seseorang berbuat baik dan beramal soleh dicatat secara gaib. Tidak ada orang yang melihat buku pembukuan amalnya, tidak ada. Nah, ketika Al-Quran bicara tentang hari kiamat, itu pembicaraannya gaib. Karena akan terjadi nanti. Umpama kita melihat dalam Al-Quran, Al-Qari'ah mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Tahukah kamu apa hari kiamat? Nah, orang-orang yang tidak percaya dengan yang gaib, karena pentingnya yang gaib ini, bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebut allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib itu salah satu cara orang yang bertakwa. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harus beriman dengan yang gaib, mempercayai bahwa eksistensi yang gaib itu ada. Dahulu ketika film Kiamat 2012 diputar, film ini digarap oleh sutradara Rusia. Film ini digarap dilatar belakangi oleh ramalan suku Maya yang memperkirakan di tahun 2012 akan terjadi kiamat. Kalau kita melihat film itu, digambarkan di film itu, ketika kiamat itu terjadi, matahari, bola-bola matahari turun ke bumi dalam bentuk bola. Begitu sampai di bumi dia membakar apa saja. Turun ke gedung, gedung itu terbakar. Kemudian digambarkan air laut naik ke atas, bahkan sampai ke gunung Tibet sekalipun. Dia melumat apa yang ada. Dan yang lebih fatal lagi, tanah itu membelah sehingga kendaraan yang lewat terjun bebas ke dalam jurang yang menganga. Ketika film ini beredar, muncul isu di tengah masyarakat bahwa kiamat akan terjadi di 2012.
Film ini mulai beredar tahun 2011, awal 2011. Lalu timbul kecemasan dari masyarakat, lalu adalah masyarakat yang meminta fatwa kepada majelis ulama bagaimana hukumnya menonton film ini. Timbul kekhawatiran dari masyarakat, timbul ketakutan kalau memang terjadi kiamat di tahun 2012. Nah, coba kita lihat, ini fenomena apa yang terjadi di dalam keberagamaan masyarakat kita. Ketika dia melihat film yang sedemikian digambarkan dengan visual, mereka takut akan terjadinya kiamat. Tetapi ketika Allah menggambarkan bagaimana kiamat itu di dalam Al-Quran, rupanya dalam surat Al-Qari'ah itu, yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah itu lebih dahsyat dari apa yang kita lihat dalam film Kiamat 2012. Al-Quran itu menggambarkan manusia berterbangan seperti aneh-aneh, gunung berterbangan seperti kapas, wal jibalu kal ilnil manfus, berterbangan seperti kapas. Dalam film itu tidak ada kita lihat gunung terbang seperti kapas. Tapi apa yang dikabarkan Allah dalam Al-Quran itu tidak membuat orang takut dengan datangnya kiamat. Yang membuat orang takut itu adalah setelah nonton film. Nah, padahal Al-Quran menggambarkan kiamat lebih hebat dari film itu. Ini yang menggambarkan dalam Al-Quran itu adalah Allah yang menciptakan bumi dan menjadi raja di hari kiamat. Tapi orang tidak takut. Orang lebih takut kepada film, pada kiamat setelah melihat film yang digambarkan oleh sutradara Rusia dalam film Kiamat 2012. Ini mengindikasikan ada degradasi, penurunan kepercayaan orang terhadap yang gaib. Kita boleh saja melakukan sebuah kecurangan dan tidak dilihat oleh orang, tetapi yang maha gaib melihat. Kita boleh saja menzalimi dan menipu seseorang dan tidak dilihat oleh orang. Tidak ada temuan, tetapi malaikat mencatatnya, Allah maha melihat. Maka bila orang beriman, walaupun dia tidak dilihat orang, dia percaya amalan baik, amalan buruk yang dia kerjakan naik ke atas catatannya dalam bentuk yang gaib. Kita hidup dalam lingkup yang gaib. Kita menelpon, sinyalnya gaib. Kita mengirim email, dikirim dengan secara yang gaib. Kita WA, secara gaib, ada sinyal, dilakukan dengan cara yang gaib. Kita hidup dengan yang gaib. Bahkan di badan kita ada yang gaib. Yang gaib di badan kita inilah yang berkuasa. Ketika kita melihat ada orang yang meninggal, seluruh energinya hilang. Tangannya tidak bisa digerakkan. Kenapa? Karena yang gaib di badannya hilang. Di sumber energi itu adalah dia yang maha yang gaib. Maka salah satu pengaruh dari orang yang mempercayai yang gaib, karena itu syarat iman adalah yakin dengan yang gaib, mempercayai ada yang gaib, akan berperilaku baik dalam hidupnya. Dia akan berlaku baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat keramaian. Dia akan selalu berlaku baik. Jadi pengaruh iman kepada yang gaib itu adalah akan memberikan orang itu disiplin, orang itu berbuat baik walaupun di keramaian atau walaupun di sendirian. Karena yang gaib di sekelilingnya, di atasnya, di sekitarnya selalu menyimak dan memperhatikan setiap langkah-langkah yang dibuatnya dalam hidup ini. Maka orang yang percaya kepada yang gaib, implementasi dalam hidupnya dia terpelihara. Bukan hanya di mata orang, tapi di mata Allah. Jadi jangan kita tampil seperti orang yang saleh, tetapi perilaku kita yang tersembunyi adalah orang yang zalim. Nauzubillahi min zalim. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.